Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita disibukkan, bahkan dikejutkan serta digentarkan dengan berbagai macam problema yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita dalam kehidupan, baik kehidupan berbangsa, bernegara, maupun beragama. Khususnya apa? Yaitu terkait dengan bagaimana seharusnya kita itu berlaku dan bersikap terhadap pemimpin kita. Karena apa? Ada sementara orang yang ketika tidak setuju atau pemimpin yang jadi itu adalah bukan hasil pilihannya, maka selamanya ia mengatakan tidak bertanggung jawab dan tidak ikut serta terhadap pemimpin itu. Boleh jadi di luar hal yang semestinya ia dalam tanda petik tidak mengikuti aturan main yang ada dalam sebuah kepemimpinan yang telah dipilih oleh kelompok tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah negara kita, bangsa, negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ketika terpilih seorang yang kemudian menjadi pemimpin, menjadi presiden, ada sementara kelompok tertentu yang kemudian tetap tidak mengakui atas keterpilihan dari presiden terpilih yang mayoritas masyarakat memilihnya. Apakah ini dibenarkan dalam agama kita? Atau sebetulnya bagaimana seharusnya kita berlaku terhadap pemimpin yang meskipun kalau itu pilihan kita jelas wajib kita taatilah. Bagaimana dengan yang tidak? Nah, otomatis kalau berdasarkan musyawarah, maka siapapun dia dalam kelompok tertentu, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi adalah pilihan. Dan ketika sudah terpilih seorang pemimpin, meskipun ada sementara kelompok partai politik atau yang bukan politik kemudian tidak memilihnya, tidak mengusungnya, maka sudah serta-merta ia wajib mengikuti mayoritas kelompok yang memilih. Mayoritas memilih si A, maka minoritas otomatis harus mengikutinya. Nah, begitu pula saat ini ada sementara kelompok yang kemudian menganggap bahwa pemimpin yang ada saat ini adalah melakukan tindakan yang dalam tanda petik zalim terhadap kelompoknya. Saya sendiri tidak tahu sebetulnya indikator kezaliman itu dari sisi mana, apakah dari sisi sendiri atau tidak. Karena apabila dilihat dalam perspektif agama, kita mungkin bisa merasakan ya, sama-sama kebetulan pemimpin kita adalah muslim dan alhamdulillah berdasarkan penelitian ya, berdasarkan hasil dari survei tokoh muslim dunia yang terpilih ya, yang paling terpilih di dunia ini, bahkan presiden kita ya Pak Jokowi itu menduduki peringkat ke-12 ya. Rois PBNU saja ya itu Pak Profesor Dr. Said Aqil Siraj itu berada di bawahnya. Bahkan beliau Habibana Lutfi ya, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu saja ada di bawahnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa
Beliau adalah pemimpin muslim yang sangat berpengaruh di dunia. Ya, bahkan pada peringkat ke-12. Ya. Kemudian ketika kita melihat kezaliman itu kan setidaknya kalau terkait dengan agama adalah tidak diperkenankannya agama tertentu melakukan ibadahnya. Taruhlah agama Islam. Ya, kalau memang zalim terhadap orang Islam, berarti pemimpin kita tidak memperkenankan orang Islam melakukan aktivitas keagamaannya. Nah, apakah itu betul? Nah, kita lihat bahwasanya ternyata aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia bisa dilaksanakan dengan maksimal. Mana ada peringatan Hari Besar Islam dilarang? Tidak ada. Ada enggak sholat wajib dilarang? Tidak ada. Puasa tidak dilarang. Nuzul Quran tidak dilarang. Ibadah haji, bahkan pemimpin kita dari sisi pendidikan telah mencoba untuk mendirikan Universitas Islam Internasional yang berdiri di Indonesia ini. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah itu zalim? Nah, maka kalau dari indikator yang tadi saya sampaikan, dalam perspektif saya, pemimpin kita tidaklah zalim. Oke lah, kalau kemudian ada pemimpin yang berlaku zalim terhadap masyarakatnya, Muslim tidak boleh sholat, tidak boleh melaksanakan akidahnya, bahkan dicerca, dicaci dan sebagainya, kemudian katakan secara keseluruhan melakukan kezaliman, bagaimana seharusnya umat Islam itu bersikap terhadap pemimpinnya? Nah, sebelum masuk ke sana kita mencoba melihat terlebih dahulu dasar kita ya dari Al-Qur'an yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Ali Imran ayat 26 kita bisa melihat terkait dengan kepemimpinan, jabatan, amanah. Itu adalah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hakikatnya bahwa Allah lah yang kemudian malikal mulki, raja di raja. Ya, sehingga Allah lah yang kemudian memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa? Ya, yang Allah kehendaki. Usaha apapun kalau Allah tidak kehendaki, maka orang yang kemudian mencalonkan dirinya sebagai pimpinan tidak mungkin akan jadi. Meskipun dengan cara-cara yang kotor ataupun cara-cara yang apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin dia jadi. Maka Allah lah yang kemudian pada hakikatnya memberikan tanggung jawab tersebut. Begitu pula wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah lah yang kemudian mencabut kekuasaan dari seseorang. Di sisi lain Allah pun lah yang kemudian akan memuliakan derajat seseorang. Siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Di sisi lain Allah pun akan merendahkan derajat seseorang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Oleh karena itu, biyadikal khair, hanya ada pada kekuasaan Allah, ada di tangan Allah lah segala kebajikan itu ada. Maka oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan dalam tanda petik, meskipun bukan kekuasaan dalam artian pemerintahan, tetapi kita memiliki kekuasaan setidaknya untuk diri kita sendiri dan kita memiliki kemuliaan. Jangan sampai kita dihinakan dan dicabut kekuasaan kita dari Allah SWT. Kita memohon agar segala sesuatu kebaikan ada pada diri kita. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa, bahwa dasar ketaatan kita kepada pemimpin adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hei orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul.
taatlah kalian kepada Allah SWT dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian semua. Ya. Apabila terjadi perselisihan dalam sesuatu di antara kalian, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu adalah dzalika khairun, adalah sesuatu yang paling baik, wa ahsanu ta'wila, dan akhir atau masalah itu yang paling baik akibatnya. Nah, dalam teks ini taat kepada Allah dan Rasul diulangi dengan kata-kata atiullaha wa atiur rasul. Setidaknya kalau kita melihat dalam tafsir Quraisy Shihab, ya, tafsir Al-Misbah, itu di sana disampaikan bahwa adanya kata atiullah wa atiur rasul adalah satu ketaatan yang sangat mutlak, ya, ketaatan mutlak, tidak boleh tidak ditawar, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sementara wa ulil amri minkum tidak disertainya dengan wa ati'u ulil amri, ya, itu menegaskan bahwa ada ulil amri yang memang taat kepada Allah dan Rasulnya, ada ulil amri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Ketaatan kepada ulil amri minkum itu adalah selama ulil amri minkum itu tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah SWT dan selaras dengan syariat. Nah, oleh karena itu, sampai kapanpun kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah dasar yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali dasar yang lain, namun dalam kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan dua ayat dalam Ali Imran 36 dan An-Nisa ayat 59. Sementara dasar hadis, ya, man ata'ani faqad ata'allah wa man 'asani faqad 'asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Rahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi siapa yang taat kepadaku, Nabi Muhammad SAW, maka sungguh ia berarti taat kepada Allah SWT. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, maka sungguh ia telah tidak taat kepada Allah SWT. Begitu pula, wa may yuti'il amira, barang siapa yang taat kepada al-amir, pada pemimpin, faqad ata'ani, sungguh ia telah taat kepadaku. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepadaku ini, kepada pemimpin ulil amri, maka sungguh ia telah bermaksiat atau tidak taat kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadikan dasar sebuah kemutlakan, kewajiban, ya, bahwa taat kepada Amirul Mukminin, kepada umaro, dalam hal ini kalau kita melihat dalam tafsir Al-Marwazi, al-amir ini yang dimaksud ulil amri adalah diantaranya adalah pemimpin, termasuk pemimpin kelompok, pemimpin negara, dan dalam hal ini adalah taat kepada pemimpin yaitu presiden, itu adalah satu kemutlakan dan kewajiban. Sehingga apa? Kalau tidak taat kepada presiden, tidak taat kepada pemimpin, maka itu berarti orang yang makar, orang yang maksiat. Maksiat itu tidak hanya kepada ulil amri saja, tetapi maksiat kepada faqad asani, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang bermaksiat atau tidak taat kepada Rasulullah SAW, berarti ia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, saya juga tidak tahu apakah memang dasar ini juga diketahui oleh teman-teman kita yang kemudian banyak melakukan pertentangan dengan cara vulgar terhadap pemerintahan atau tidak. Ya, menyatakan terus terang bahwasanya saya tidak setuju. Ya, oke lah, tidak setuju tidak masalah, tetapi bukan berarti melakukan pemberontakan atau makar atau caci maki dan sebagainya. Karena bahayanya kalau dalam hadis ini, barang siapa yang kemudian tidak taat asoni, ya, barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepada pemerintah, maka faqad asoni asil amira faqad asani, maka sungguh dia telah bermaksiat atau tidak taat kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, berarti ia tidak taat kepada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah dasar ideologis kita dari Al-Quran maupun hadis, ya,
bahwasanya ketaatan kepada seorang pemimpin, ya, selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya, itu kemudian adalah satu kemutlakan atau satu kewajiban. Nah, namun demikian ada hal yang perlu kita perhatikan juga. Bagaimana seandainya pemimpin kita itu menyuruh atau melarang kita untuk melakukan amal ibadah kita, ya. Pemimpin kita melarang kita melakukan sholat, pemimpin kita melarang kita untuk haji, pemimpin kita melarang kita untuk sholat, puasa, atau menyuruh untuk melakukan kemaksiatan. Ya, meskipun dalam tanda petik saya sendiri sampai saat ini belum pernah melihat pemimpin kita itu menyampaikan bahwasanya atau melarang umat Islam khususnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Begitu pula pemerintah kita tidak pernah memerintahkan umat Islam khususnya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, bahkan pemerintah kita sangat mendukung untuk dihilangkannya kemaksiatan dan sangat mendukung untuk aktivitas keagamaan umat Islam. Nah, seandainya itu, maka bagaimana kalau ada pemimpin yang memerintahkan tidak baik? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-sam'u wa ta'ah alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Bahwa mendengarkan dan ketaatan terhadap seorang pemimpin, ya, bagi orang muslim, bagi seorang Islam, itu adalah satu hal yang wajib. Fima ahabba wa kariha. Baik permasalahan itu disukai atau tidak. Artinya apa? Bahwa ketika ada sebuah kebijakan yang diberikan oleh seorang pemimpin, taruhlah pemerintah, ya, baik itu kebijakannya kita sukai atau tidak, maka sebagai seorang muslim, maka wajib as-sam'u wa ta'ah. Sami'na wa ata'na. Harus mengikuti, mendengar dan mengikutinya. Ya, taat, ya. Selama apa? Malam yu'mar bimaksiatin. Selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Baru catatannya itu. Selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Nah, baru kalau kemudian diperintahkan melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata. Say goodbye saja, ya. Enggak usah diikuti, enggak usah didengar. Tetapi selama itu tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat dan sesuai dengan syariat, tidak bertolak belakang dengan Al-Quran, tidak bertolak dengan hadis, ya, hadis Nabi Muhammad SAW, maka as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim. Wajib hukumnya mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah tersebut, baik itu kita sukai atau tidak. Hal inilah yang terkadang saya tidak tahu siapa yang kemudian memberikan legalisasi dari sisi agama, bahwasanya seakan-akan ketidaksukaan terhadap pemerintah itu harus diumbar, ya, harus disampaikan secara vulgar, bahkan kemudian membuat cok-cok tertentu, ya, quote-quote tertentu, bahkan kemudian membuka aib, menjelek-jelekkan pemerintah. Masya Allah, ya. Ini adalah satu hal yang kemudian perlu kita hindari. Yang lain juga, man kariha min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sulbani shibran mata mitatan jahiliyah. Ingat, barang siapa, ya, yang tidak suka terhadap keputusan pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan agama, ya, falyasbir, maka sabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, siapa orang yang keluar dari satu pemerintahan, dari satu kekuasaan, dari satu pemimpinnya, shibron saja, sejengkal saja, kemudian ternyata dia meninggal dunia, maka mitatan jahiliyah, ia mati dalam kondisi mata jahiliyah. Bukan, ingat, bukan mati syahid karena apa? Fenomena. Ada sementara orang yang mengatakan bahwasanya orang yang kemudian mengatakan dia mati syahid dan lain sebagainya. Ingat, dia matinya dalam kondisi apa? Kalau ia matinya dalam kondisi memerangi pemerintahan yang sah, bahkan pemerintahnya tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan,
masih tetap setuju, bahkan memberikan fasilitas yang sangat bagus terhadap aktivitas keagamaan umat Islam, maka dia bukan mati syahid. Ingat, kalau kemudian kita berpegang pada hadis ini, ya, bahwa siapa saja yang kemudian tidak suka terhadap pemerintah, falyasbir, sabarlah, ya. Kalau pemerintah itu tidak memberikan kemaksiatan, sejengkal saja dia keluar dari pemerintahan itu tidak suka, bahkan kemudian melakukan perlawanan, mata mitatan jahiliyah, kok kemudian mati, dia mati dalam kondisi jahiliyah, bukan mati syahid, ya, bukan mati syahid. Menurut sementara orang katanya mati syahid, kalau bagi saya tidak, dia bukan mati syahid, tetapi dia mata mitatan jahiliyah, ya. Ingat, kalau pemimpinnya zalim bagaimana? Inilah yang kemudian pernah terjadi, dan dialog ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihuda wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Besok itu akan ada satu masa di mana pemimpinnya itu tidak menunjukkan kepada hidayah, tidak menunjukkan kepada Al-Quran, tidak mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW, bahkan wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, bahwa pemimpinnya itu hatinya adalah hati setan, meskipun tampangnya manusia tetapi hatinya adalah hati yang diliputi oleh setan. Apa yang seharusnya dilakukan? Qala kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Ya, sahabat tersebut kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana, apa yang harus aku lakukan seandainya aku menjumpai pemimpin yang begitu zalimnya? Jawab Rasulullah, tasma' wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Pesan Rasulullah SAW, jika ada pemimpin bahkan tidak menunjukkan hidayah, tidak mempraktikkan Al-Quran, tidak mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW, ya, perintah Rasul, tasma', dengarkan, wa tuti'u lil amir, taat kepada amir, ya, dengarkan, taat, meskipun engkau dicaci, meskipun engkau dipukul, meskipun engkau dipenjara, tetap engkau tasma' wa tuti' lil amir, meskipun hartamu dirampas, ya, fasma' wa ati'. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Nah, terus bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, silahkan kita kemudian bisa melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri, terhadap peristiwa yang ada saat ini. Ya, apakah kita orang yang kepingin mata mitatan jahiliyah atau tidak? Apa pernah terjadi? Oh, ini pernah terjadi pada ulama-ulama kita yang kemudian dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi satu rujukan madzhabul arba'ah. Betapa Imam Malik mendapatkan siksaan, bagaimana Imam Abu Hanifah mendapatkan siksaan, termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mendapatkan siksaan. Karena apa? Karena pemimpin yang kemudian memaksakan kehendaknya, tetapi tidak beliau-beliau itu sama sekali tidak melakukan pemberontakan, sama sekali tetap sami'na wa ata'na, meskipun pendapat akidahnya itu bertolak belakang dengan pemimpin yang ada. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebetulnya pendapat ulama? Saya hanya menyampaikan tidaknya 3 tokoh di sini. Kalau kita kemudian masuk pada jajaran Ibnu Taimiyah, sebetulnya Ibnu Taimiyah itu punya pendapat apa? Beliau pernah menyampaikan bahwa 60 tahun di bawah tirani itu lebih baik dari 1 malam tanpa pemimpin. Jadi 60 tahun di bawah kepemimpinan yang tiran itu jauh lebih baik daripada 1 malam tanpa pemimpin. Nah, begitu pula pernah menyampaikan bahwa jika pemimpinnya zalim, rakyat harus bersabar dalam menghadapi kepala negara yang zalim dan tidak memerangi selama pemimpin kita itu selama masih mengerjakan sholat, dan tentunya juga menasihati pada penguasa. Satu sisi kita harus melakukan nasihat, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Tetapi selama pemimpin kita masih sholat, puasa, zakat, bahkan kalau kita lihat pemimpin kita saat ini adalah pemimpin yang apalagi masuk dalam peringkat 12 pemimpin muslim berpengaruh di dunia ini. Berarti beliau adalah sangat bagus, ya, sangat bagus dalam kacamata dunia. Maka
Kalau menurut Ibnu Taimiyah, kita harus bersabar dan mengikutinya, bahkan kita as-sam'u wa ta'ah. Sementara kalau menurut Imam Al-Marwazi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah hal mutlak, ya, selagi pemerintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika perintahnya tidak bertentangan dengan agama apapun itu, maka wajib hukumnya untuk mengikutinya. Nah, kemudian kalau bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali? Kalau Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahwa taat kepada pemerintah adalah suatu kewajiban, meskipun pemimpinnya adalah budak hitam. Ya, meskipun pemimpinnya adalah budak hitam, orang yang paling bawah, boleh katakan dalam stratifikasi sosial itu adalah orang yang jelek, budak hitam, sudah budak hitam lagi. Nah, ini menyampaikan bahwa implikasi kewajiban taat pada pemimpin itu memberi isyarat bahwa taat kepada pemimpin itu tidak boleh pandang bulu. Misalnya itu karena pertimbangan agama, kulit, ras tertentu. Yang selama ini dalam tanda petik saya melihat bahwa banyak orang yang karena tidak suka malah justru memberikan satu statement negatif, ya, entah PKI lah, entah itu Cina lah, entah apa dan lain sebagainya, hanya mengatakan bahwa seakan-akan bahwa dirinya yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melakukan reflektif, aktif terhadap diri kita sendiri, muhasabah, ya. Kalau memang kita sebagai muslim sejati, maka ikutilah perintah Rasulullah SAW. Man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Ya, siapa yang taat kepada pemimpin berarti taat kepada Rasulullah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah SWT. Siapa yang bermaksiat tidak taat kepada pemimpin, maka berarti tidak taat kepada Rasulullah, berarti tidak taat kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang kemudian keluar dari ketaatan kepada pemimpin, ingat, selama pemimpinnya itu tidak bertentangan dengan agama Islam, tetap melakukan amaliyah sesuai dengan amaliyah agama Islam dan tidak melarang aktivitas keagamaan umat Islam, maka jangan sekali-kali kita keluar bahkan memberontak karena satu jengkah saja kemudian kok ternyata kita meninggal dunia bukan mati syahid, bukan menjadi syuhada, bukan menjadi fisabilillah, tetapi mata mitatan jahiliyah. Dia mati dalam kondisi jahilah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.